Oh, nggak ada orang ketiga sama sekali. Pribadinya dia pun juga sangat baik. Cuman setiap Apa sih kok update kegiatannya? kegiatan sekarang lagi ada beberapa project. Mudah-mudahan bisa segera diberesin. Ada project duet sama email 10 to 5, ada project mau bikin single terbaru juga. Kebetulan sekarang lagi concern untuk lebih ke nyanyi. Kok sekarang lebih banyak sendirian project seperti apa sih kok? Iya, sebenarnya memang dari 2015 kan Smash sudah boleh project sendiri-sendiri, dan sekarang juga teman-teman Smash yang lain kebanyakan udah pulang ke Bandung, jadi jarang ada yang satu kerjaan gitu. Paling yang satu kerjaan biasanya paling sering sama Rangga, tapi sekarang juga udah lama gak ketemu juga sama Rangga. Jadi memang anak-anak Smash ini memang tadi belum sempat ketemu lagi ya? Belum ketemu lagi. Paling kemarin juga ya kita kontekan via chat aja. Bagaimana artinya ada kesibukan secara personal dengan anak-anak Smash, tapi lebih enakan mana sih kok? Kalau ditanya enak mana ya, kalau serunya lebih seru bareng-bareng sama anak-anak Smash. Tapi kalau sendiri itu jadi apa ya, kan biasanya 7 kepala, beberapa kepala kalau misalnya dalam satu project itu sebenarnya itu agak sedikit menghambat. Tapi kalau misalnya sendiri kan sekarang memutuskan apa-apa ya sendiri. Tapi kalau lagi dalam proses kerjanya, syuting atau rekamannya, kayak ngerasa bete aja sendiri gitu. Kalau ada teman-teman yang lain kan sambil nunggu bisa bercandaan, bisa ngobrol-ngobrol. Rafael, apa yang dikangenin sama Smash nih? Yang dikangenin sama Smash, kita jalan-jalan bareng gitu, roadshow. Dulu kan seminggu tuh bisa 4 kali kita keluar kota gitu, itu sih yang dikangenin. Tapi hubungannya masih baik-baik aja kan kok sama yang Hubungannya masih baik-baik aja. Nanti bulan Agustus pun juga kita bakal ada perform bareng. Nah, untuk ini nih, kemarin kan sudah tukeran cincin nih, Rafael. Ada rencananya kapan sih kalau boleh tahu nih? Masih lama kah? Apa sudah tahun-tahun ini apa seperti apa? Rencananya dengan sangat disayangkan harus terhenti karena memang apa ya, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi hubungan. Oh, udah putus berarti? Sudah putus karena satu dan lain. Sejak kapan kalau boleh tahu nih? Kenapa sih Nggak tahu kok? ya. Iya, makanya nih. Sayang banget. Ya sebenarnya apa ya, kalau boleh dibilang mungkin proses pengenalan kita satu dengan lainnya terlalu cepat gitu, terlalu cepat, apalagi apa ya namanya, untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan kan itu sekali seumur hidup gitu. Jadi memang harus banyak hal yang kita pikirin gitu. Jadi nggak cuman yang kayak kalau pacaran kan ya udah asik-asik aja gitu, mau ngapain asik-asik, tapi kita harus mikir ke depannya seperti apa gitu. Kalau sekarang ada kejadian seperti ini, kalau diaplikasikan nanti ketika kita menikah, oh akan seperti apa ya dampaknya gitu. Jadi ya secara dewasa kita akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, mungkin sampai sini aja, kita nggak bisa lanjutin. Mungkin aku bukan orangnya yang bisa mendampingi dia sebagai pasangannya, sebagai suaminya gitu. Begitupun dia juga bukan orangnya yang akan mendampingi saya seumur hidup gitu. Jadi memang keputusannya juga sangat berat gitu, karena udah semua, maksudnya pihak keluarganya dia udah tahu, pihak keluargaku juga udah dengar kabar bahagia ini setelah sekian lama gitu. Maksudnya akhirnya aku memutuskan untuk menikah, tapi kan kita berdua yang jalanin. Jadi mereka sih ya sedih ada, aku pun juga sedih karena gagal menikah ini. Tapi ya udahlah, memang harus jalan. Trauma nggak kok? Atau secara personal sih? Perbedaan culture sebenarnya belum terlalu berasa ya, karena aku pun juga belum sempat ketemu dengan keluarganya dia. Kalau dia memang sering banget ketemu sama keluarga aku. Ya mungkin itu juga salah satu pertimbangan juga buat aku gitu, karena sempat beberapa kali kita ngobrol by video call gitu, juga apa ya, penyesuaiannya harus lebih ekstra sih. Ternyata kalau misalnya sama pasangan sama yang beda negara tuh ya penyesuaiannya harus lebih ekstra. Sedangkan kan kalau dia memang sudah lama tinggal di Indonesia hampir 8 tahun, sedikit banyak dia udah mengerti lah gimana culture di Indonesia gitu. Dan keluarga pun juga welcome. Sebenarnya keluarga dia juga welcome, cuman memang mungkin eksekusi untuk ketemu langsungnya belum ada. Aku cara move on-nya gimana sih kok supaya tetap happy nih? Ya, kedepannya gimana nih? Cara move on, aduh, aku nggak cari cara untuk move on sih. Maksudnya ya udah jalanin aja gitu.
ya kalau misalnya ya kita juga nggak tahu ya, maksudnya akan digantikan cepet atau mungkin nanti kita harus nunggu. Tapi untuk sekarang sih aku berpikir kayak ya udahlah, aku nikmatin dulu kesendirian lagi gitu. Setelah setahun ini ada pasangan, ya udahlah aku nikmatin kesendirian lagi ya, sambil berjalan, jangan terburu-buru. Kalau kemarin kan mungkin kayak wah terbawa suasana gitu, banyak dari mana-mana udah kayak ayo udah kayaknya udah cocok. Tapi tanpa berpikir panjang akhirnya ya udah jadi pelajaran aja sih buat aku. Mungkin untuk mencari seorang pendamping, mencari seorang istri itu harus pengenalannya juga harus bener-bener yang dalam banget, nggak bisa secepat gitu juga sih kalau buat pribadi aku. Berarti lebih selektif nih kok. Dirimu justru yang lebih mundur? Kebetulan aku yang memilih mundur sih dari hubungan ini gitu, karena ya aku punya alasan tersendiri. Berarti lebih selektif lagi nanti kok aku mencari pasangan. Nggak lebih Atau santai selektif aja? sih, kayak lebih mengenal satu sama lain dulu lah, jangan gegabah langsung kayak ya kan kemarin aku baru kenal beberapa bulan aku udah langsung memutuskan untuk oh ya ini aku harus segera bertunangan gitu. Udah ngeplan sampai ke pilih-pilih venue, pilih-pilih vendor, udah sampai deal juga sama wedding organizer. Kayaknya terburu-buru waktu gitu, ya itu terbawa suasana kan, akhirnya ya ternyata ya ngasih gampang itu. Berarti untuk Teman-teman pasangan sekarang lebih santai ya, Rafael? Bisa. Dari dulu juga sebenarnya santai, ini pun juga waktu itu datangnya juga nggak yang aku lagi pas nyari banget gitu. Ya sambil berdoa, sambil pasti ditemuin lah sama orang yang Teman-teman Smash gimana nih denger kok nggak jadi? jadi married? teman-teman Smash yang tahu cuma Surprise siapa ya, ya? baru Diki doang kayaknya yang tahu, yang lain belum tahu. Responnya gimana nih? Kemarin Diki tuh kayak serius kenapa cowok, ya udahlah akhirnya ngobrol-ngobrol gitu. Bahkan kemarin tuh sebelum aku udahan tuh aku sempet komen-komen sama Bis lo dulu lah yang nikah, kan lo udah lebih duluan pacaran nih. Enggak lah cowok, lo dulu lah cowok, kakak pertama gitu. Tapi ternyata sayangnya enggak. Kok artinya pasti berat, mau tidak mau lu harus memilih Pasti berat, mundur iya. sendiri. Apa sih yang menjadi triggernya lo untuk apakah ada orang ketiga atau just personal? Oh nggak ada orang ketiga sama sekali. Pribadinya dia pun juga sangat baik. Cuman setiap orang kan punya kapasitas gitu. Setiap orang punya kapasitas. Jadi mungkin aku punya kekurangan dan pasti ada seseorang yang bisa menerima kekurangan itu gitu. Akan menyesuaikan dengan kekurangan kita. Nah, tapi mungkin aku bukan orangnya yang bisa, aku bukan orang yang punya kapasitas untuk mengcover kekurangannya pasangan aku gitu. Aku sudah berusaha mencoba, tapi daripada aku membohongi diri sendiri dan akhirnya membohongi dia gitu. Jadi aku mengutarakan apa yang aku rasakan gitu ya, dengan berat hati. Bukan dia punya kesalahan yang seperti apa, tapi mungkin ya memang dari dua pribadi ini ya, kalau orang-orang bilang kan kalau pasangan tuh harus yang klik gitu. Kayaknya ini nggak klik aja gitu, kliknya tuh nggak pas gitu. Jadi ya, tapi aku yakin suatu saat nanti dia akan mendapatkan orang yang bisa punya kapasitas untuk menerima dia dengan apa adanya, menerima dia dengan baik gitu. Sama pun juga aku juga banyak kekurangan banget. Aku yakin pasti kalau misalnya semua teman-teman tanya pasangan aku juga mungkin dia pasti banyak bilang kekurangan. Dia masih punya kapasitas ke situ, tapi aku yang akhirnya ya udahlah, daripada aku nyakitin diri aku sendiri, aku nyakitin dia juga, mendingan sebelum dar, ya udahlah dengan baik-baik akhirnya aku mengutarakan apa yang aku rasain sejujur-jujurnya. Oke. Kok Jadi lagi happy. nah, kedepannya after this ini apa target untuk melupakan sejenak kisah percintaan? Ya aku fokus aja lah sama kerjaan, fokus sama proyek-proyek yang ada gitu, mencari kesibukan, akhirnya kontak teman-teman lagi. Ya pasti kan kalau misalnya sekarang siapapun lah yang punya pasangan baru-baru pasti kan waktunya habis sama pasangannya gitu. Nah sekarang aku lebih ke kontakin lagi temennya gitu kan, butuhnya apa? Gunanya temen tuh ketika
lagi nggak ada pacar pasti diteleponin gitu. Akhirnya sekarang ketemu sama sahabat-sahabat lagi, Bukan diri ya? menyibukkan diri, cari-cari hiburan-hiburan, bikin-bikin project apa gitu. Sip dah.